Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi Akidah Ala kelas 5 semester 1. Di pelajaran kedua, kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Kalian bisa ingat-ingat kembali pengertian dari Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna artinya adalah nama-nama yang baik, yaitu nama-nama Allah yang baik. Nah, sebelum-sebelumnya kalian pasti sudah membahas tentang Asmaul Husna yang lain ya. Sekarang kita akan membahas Asmaul Husna. Ada 5 yang akan kita bahas kali ini ya, yaitu Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Asy-Syakur, dan Al-Mughni. Yang pertama, kita akan membahas tentang Asmaul Husna Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya yaitu yang maha pemberi. Nah, jadi hanya Allah lah Tuhan yang maha memberi setiap yang diminta oleh makhluknya. Sehingga kita hanya diperintahkan memohon dan meminta hanya kepada Allah, seperti yang ada di dalam firman-Nya di surah apa ya ini? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Insyaallah semua tahu ya, ini di surah Al-Fatihah. Nah, selain itu kita juga diperintahkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah di setiap harinya, yaitu dengan memperbanyak zikir. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 8, nah di sini ada doa yang diajarkan kepada kita, yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya, ya Rabb kami, janganlah kau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat di sisimu. Sesungguhnya Engkau maha pemberi. Nah, di sini apabila kita mengalami berbagai kesulitan apapun, kita harus tetap hanya meminta kepada Allah. Kita mohon kepada Allah agar dijauhkan dari sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita. Sucikanlah batin kita, insya Allah semua yang kita mohonkan kepadanya akan dikabulkan. Karena itu Allah yang maha pemberi, jadi yang memberi kita apapun itu adalah Allah. Jika kita mendapati masalah, maka kita diperintahkan bersabar dan berdoa. Karena kita harus meminta segala sesuatu hanya kepada Allah. Dan yang penting kita harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan setiap permohonan atau doa yang kita panjatkan. Yang kedua yaitu Ar-Razzaq, yang artinya yang maha memberi rezeki. Nah, jadi Allah adalah pemberi rezeki kepada setiap makhluknya demi keperluan hidup makhluknya. Dia Allah juga yang menentukan banyak sedikitnya rezeki bagi setiap makhluknya. Seperti di dalam firman Allah di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 58, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lebih sangat kokoh. Nah, sebagai orang muslim, kita harus yakin bahwa Allah memiliki nama sekaligus sifat Ar-Razzaq, yaitu yang maha memberi rezeki. Nah, dengan demikian kita harus menggantungkan harapan kita hanya kepada Allah. Nah, karena Allah juga menyuruh kita agar memohon atau berdoa kepadanya. Nah, karena
Jika kita memohon dan berdoa hanya kepadanya, Allah akan mengabulkan permohonan kita. Nah, setiap muslim, setiap kita sudah ditentukan rezekinya masing-masing. Nah, kita juga harus berusaha sungguh-sungguh ya, karena kita tidak akan mengetahui berapa banyak rezeki yang akan kita dapatkan. Nah, setelah itu kita juga harus berdoa dan memohon hanya kepada Allah agar diberi rezeki sebagaimana yang kita harapkan. Nah, dalam surah Hud ayat 6 juga Allah telah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Nah, jadi jika kita memperhatikan di sekitar kita ya, semua makhluk yang hidup itu mereka bisa mempertahankan hidupnya karena ia telah mendapatkan rezekinya ya. Dia bisa makan, dia bisa minum, semua adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Binatang sekecil semut pun rezekinya sudah diatur oleh Allah ya, apalagi manusia. Nah, hal yang perlu kita ketahui, rezeki juga tidak datang begitu saja, namun harus kita upayakan dengan upaya yang sungguh-sungguh, dengan usaha yang sungguh-sungguh, supaya dan juga kita harus berdoa, berusaha dan berdoa agar mendapatkan rezeki yang halal dan juga diberkahi. Yang ketiga yaitu Al-Fattah, yang artinya Maha Pembuka. Nah, dialah Allah yang membukakan pintu rahmat yang dicurahkan kepada seluruh makhluknya. Rahmat Allah senantiasa terbuka bagi siapa saja yang mau mendekatkan diri kepadanya. Nah, sifat Al-Fattah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah saat kesulitan menimpa dan berharap Allah akan membukakan pintu rahmatnya. Allah juga adalah zat yang maha membuka segala hal tertutup menyangkut perolehan yang diharapkan oleh setiap hambanya. Nah, bahkan hati manusia yang tertutup, Allah lah yang membukakan hatinya, yaitu dengan memberikan hidayahnya sehingga dia mendapatkan kebenaran. Misalkan kita bisa melihat contoh, ada seseorang yang tadinya tidak beragama Islam, lalu setelah itu akhirnya dia memeluk Islam. Nah, dengan dia memeluk Islam, itu tanda bahwa Allah telah membukakan hatinya yang sebelumnya tertutup. Allah berikan hidayah kepadanya, Allah bukakan hatinya sehingga dia dapat menerima ajaran Islam. Adapun cara meneladani sifat Al-Fattah ini adalah yang pertama, memohon kepada Allah agar selalu dibukakan pintu rezeki. Yang kedua, rajin belajar agar Allah senantiasa menuntun kita kepada jalan kebaikan. Yang ketiga, mengharap kepada Allah agar dibukakan pintu rahmatnya. Yang keempat, mencari jalan keluar bagi orang yang mempunyai kesulitan. Jadi, ketika kita mendapatkan kesulitan, ingat bahwa Allah adalah Maha Pembuka. Jadi, mintalah kepada Allah, insya Allah Allah akan bukakan jalan kemudahan. Allah akan bukakan solusi dari kesulitan yang kita alami. Asmaul Husna yang keempat yaitu Asy-Syakur, yang artinya yang maha menerima syukur. Setelah sebelumnya kita membahas bahwa Allah adalah yang maha pemberi rizki, Allah yang membuka rahmat, hidayah untuk hamba-hambanya, maka yang keempat kita akan bahas tentang Asy-Syakur, yaitu Allah maha menerima syukur. Jadi ketika kita mendapatkan rizki, maka kita diperintahkan untuk bersyukur, karena Allah juga maha menerima syukur. Dan syukur kita ini, ungkapan syukur kita ini diungkapkan juga dengan diwujudkan dengan perbuatan. Nah, dan ketika kita bersyukur, maka Allah akan memberikan balasan kepada
orang-orang yang berbuat baik. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita diperintahkan untuk bersyukur. Dan juga tidak hanya kepada Allah, kita sesama manusia juga ketika kita mendapatkan kebaikan dari orang lain, maka kita diperintahkan untuk berterima kasih, ya. Minimalnya ucapkan terima kasih, dan lebih baiknya lagi ketika kita mendapatkan kebaikan dari orang lain, maka kita ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Artinya semoga Allah membalas kebaikanmu. Jadi karena kita belum tentu bisa bisa membalas kebaikan orang tersebut, tapi ketika kita mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran, bahwa Allah membalas kebaikanmu, ya, ingat Allah akan memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik. Jadi Allah pasti akan bisa memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik tersebut. Jadi baiknya kita ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Nah, lalu di dalam firman-Nya Allah juga mengatakan, Allah juga berfirman bahwa jika kita bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita, dan jika kita kufur maka saksikanlah bahwa azab Allah itu sangatlah berat. Jadi justru dengan kita bersyukur kita akan mendapatkan kenikmatan yang lebih lagi, ya, yaitu Allah akan tambahkan lagi nikmatnya. Tapi sebaliknya jika kita kufur, maka saksikanlah bahwa azab Allah sangatlah berat. Yang terakhir yaitu Al-Mughni, yang artinya yang maha pemberi kekayaan. Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada hambanya dan memberi rezeki untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Allah berfirman juga di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 64, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah benar-benar maha kaya, maha terpuji. Jadi setiap manusia ini mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang berbeda-beda, namun bukan berarti ia tidak dapat mencapai apa yang ia inginkan. Hal ini bergantung pada usaha kita. Allah maha pemberi kekayaan. Allah juga yang mencukupkan segala keperluan manusia. Nah, jika kita menginginkan kehidupan kami tercukupi, maka kita harus berusaha. Nah, jangan lupa juga senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak beribadah dan berzikir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah sedikit penjelasan dari materi Akidah Akhlak pelajaran kedua, yaitu tentang Asmaul Husna. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.